sehat dan lancar terus aktivitasnya kalian. Masih di vlog Imlek ya. Ini tuh cerita kita lagi berkunjung atau silaturahmi ke rumah saudara adiknya papa mertua aku. Kadang-kadang kalau pergi ke rumah saudara tuh, kalau misalkan kita melewatnya pintu yang biasanya kita lewatin gitu tuh biasanya pasti bingung kalau di sini ya. Karena kayak per blok per apartemen itu kan kayak punya ciri khas yang hampir sama dan banyak gitu kan. Karena kayak per blok kayak gini tuh bisa ada sekitar lebih dari 10 blok gitu kan. Nah, jadi kayak misalkan jalurnya ke sini ada kayak liku-liku sama kayak di Indonesia gitu loh. Kalau masuk perumahan kadang-kadang kayak aku kadang-kadang kalau masuk ke blok ini tuh kadang-kadang agak bingung gitu. Kayak cari jalannya untuk lebih dekat atau masuknya kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau di Cina itu pintu masuknya harus bener ya. Jadi misalkan nggak bisa kita masuk per lift karena biasanya beberapa apartemen itu liftnya tuh langsung masuk ke rumah kita. Jadi nggak kayak lift umum gitu loh. Kayak lift umum kan biasanya ada bangunan apartemen yang kayak misalkan apartemen ini kan tinggi nih. Kayak mungkin liftnya satu, tapi nanti sekali keluar kalian kayak hotel gitu loh. Ada pintu-pintunya. Nah, ada juga yang perbangunan itu sekali keluar dari lift itu langsung pintu rumah kita gitu. Jadi yang bisa masuk itu kadang-kadang hanya akses kita aja. Dingin banget suaraku. Ini karena kabut ya, dingin banget. Ada taman. Oh, ada anjing. Hedi. Kayak gini, ini kan tinggi banget nih. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau ke rumah saudara itu, kalau biasanya kita lewat pintu mana, kalau kita masuknya di beda lain pintu biasanya muter-muter gitu ya. Masuk di lift itu masuk keluar rumahnya bukan rumah saudara. Walaupun kayak nomornya sama, pintunya beda gitu. Ya, ada 34 lantai. Masuk pintu rumah. Terus itu juga pintu rumah gitu ya. Ya. Lelah. Ini Andi, ini kakak yang biasa kemarin main di rumah aku ya. Ini rumahnya di kota. Ini pemandangannya kayak gini. Lagi nunggu itu. Lagi mau makan keluarga. Kalau habis kumpul gini biasanya nanti makan keluarga gitu. Rasanya dingin banget. Andi nggak bawa topi. Di situ. Nah, ini kalau aku sukanya yang tanah kayak gini, di lantai dasar gini biasanya ada sisa tanah. Jadi bisa dibikin apa? Pagar. Kayak gini. Atau misalkan kayak ditutup pagar juga bisa. Kita mau jalan ke restoran makan. Kalau kumpul Imlek tuh ya kayak gini, kumpul makan. Kalau misalkan kayak keluarga nggak bisa datang ke desa, yang dari desa datang ke kota mengunjungi yang tinggal di kota kayak kakek ini kan dia nggak ke desa karena kayak ada yang kayak mama mertuaku
dia kerja gitu kan, jadi yang di desa mengunjungi yang di sini kerabatnya gitu. 我给你们这黑搁那跑不定啊！哎我他妈你们俩干定不定了！你这家自拍这是不是？这样门出走了，不出去咋的？出走了，这是大门出走了。对，是的。 Salah jalur. Ini yang punya rumah di sini aja kadang-kadang bingung pintunya yang mana. Saking bingungnya. Karena rumahnya kan gede, pintunya banyak gitu kan. Ada banyak bangunan-bangunannya, tipenya juga kayak gitu. Nah, ini yang kayak gini kan dia sisa tanahnya banyak kalau di ujung. Sama kayak di perumahan Indonesia ya. Perumahan Indonesia kan kalau misalkan ada sisa tanah di ujung-ujung gitu biasanya bisa kita gunain walaupun tidak boleh membuat model yang di luar beda gitu ya dari manajemennya. Ini ada kucing liar nih. Kucing liarnya besar banget. Nah, cuma tanah. Nah, besar, hentak. Besar. Oh, miau. Miaunya. Ini kucing liar tapi gede banget nih, kayak kucing Persia. Tuh, cuma tanah. Nah, besar nah. Ih, besar. Yuk, nah besar nah. Ih, cuma tanah. Ih. Besar banget ya, padahal dia kucing liar loh, bukan piaraan. Kalau di Indonesia kan kayak gini piaraan ya. Ih, halah, apalah, apalah. Ih, nah, iya wah, pala. Tuh. Jangan aja, ya dingin nak, leng. 啊，这个可以吗？还抱？哎，我抱，我右手抱着。我来抱，我来抱，我来抱。哎，我右手抱着，没有。快，快，不敢，不敢，不敢。你抱着更快点。Dingin, dingin, dingin banget. Tanganku udah mulai keriput nih, ngeriput. Nah ini pintunya. Jadi segini banyaknya pintunya kan banyak nih. Tinggal cari pintu yang mana terdekatnya. Dingin banget. Dingin. Aku kadang tuh nggak tahu kalau misalkan silaturahmi kan kadang-kadang cuma di rumah aja. Kadang-kadang nggak sampai keluar-keluar. Kalau sampai keluar-keluar kan biasanya aku pakein yang agak tertutup tebel gitu kan. Andi ini aku nggak pakein jaket karena jaketnya basah kan. Terus aku kira cuman di rumah aja. Ternyata ini tadi ada saudara banyak yang datang jadi makan-makan langsung di luar. Kalau misalkan tadi yang cuman datangnya sedikit kayak aku aja sih biasanya nggak makan gitu. Kayak menyambut gitu loh. Karena kan nggak bisa masak di rumah jadi makan di luar. 是不是爸爸在这里？啊，赌吧是吧？啊，他不能抱爷爷。那你开底啊？刚坐了没？你抱开底，你坐了。Udah singkat cerita, tadi itu kan kita siang ya makan siang dan ternyata setelah makan siang gantian keluarga-keluarga tersebut datang ke rumah bapak mertua ini yang di kota ya. Dan terus akhirnya kan mau nggak mau makan malam acara gantian di rumah keluarga kita. Nah karena mendadakan juga aku nggak diinformasiin kan. Jadi kalau acara-acara besar gini aku tuh nggak berani ambil kesimpulan buat aku aja yang masakan ini kayak gitu kan. Karena harus ada persetujuan atau ajakan dari mereka. Dan ini kan dadakan juga. Jadi yang bantuin masak ini kuku-kuku atau bibi dari
dari bapak mertuaku. Ada ibu mertuaku, cuma ibu mertuaku ya lepas tangan gitu aja karena merasa memang ini acara keluarga bapak mertua ya. Jadi memang kebiasaan ibu mertuaku tuh dia lepas tangan dan beliau juga nggak bisa masak gitu kan. Jadi beliau cuma main-main aja sama cucunya tanpa memperhatikan bahwa mereka tuh tamu tapi harus masak juga. Tapi ya gitu sih. Ibu mertuaku tuh jadi memang tipikal orang itu beda-beda ya. Jadi ada yang memang cuek kayak gitu. Cuman ya memang orang-orang di sini sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Yang penting kita sama-sama toleransi aja. Di sini aku bantu-bantuin dikit untuk nyiapin bahan-bahannya karena aku juga nggak berani ngambil kesimpulan buat masak apa-apa aja karena mereka yang lebih paham dan lebih berpengalaman dalam jamu ya tamu kayak gitu. Jadi memang kalau setiap Imlek itu sebenarnya rutinitas kita sebagai keluarga biasanya silaturahmi dari satu kepala keluarga ke keluarga lain dan biasanya pasti akan ada makan-makan. Cuma notabene di sini tuh bener-bener kami itu nggak tahu kalau bakal kejatuhan gitu ya istilahnya makan-makan di sini. Jadi ya kayak kita dadakan, terus akhirnya ya udah apa adanya yang ada stok atau kita tinggal belanja tadi bapak mertuaku belanja sedikit sayuran terus dimasak sama bibi. Nào lấy con bê đi mà chữ là đi theo bên người đấy à Dan sama ya kalau orang hajatan kadang-kadang tuh yang kita yang punya rumah kadang-kadang makannya terakhir kayak gini. Dan ini masnya udah kelaparan lagi karena dia udah kesana kesini kan sibuk. Bu mertuaku sore hari ini dia kerja jadi ya dia memilih untuk lebih cepat berangkat kerja ya. Dia nggak peduli rumah yang penting dia kerja. Jadi ini aku sama suamiku sama bapak mertuaku ngurus anak-anak, aku yang bantu beres-beresin. Kita toleransinya kayak gini sih. Aku nggak terlalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga ibu mertuaku ya. Di sini tipenya nggak usah diambil pusing. Selama kita bisa lakuin aja, nggak perlu kayak harus bersusah payah atau mengkritik orang harus bisa bantu kita atau berharap lebih ya. Itu kalau logikanya kalau orang-orang di sini. Jadi mereka itu nggak kayak di Indonesia mungkin kok nggak rewang-rewang, kok nggak bantu-bantu gitu kan, kok nggak peduli nggak. Kalau di sini orangnya cuek-cuek ya. Jadi selama kamu bisa lakuinlah. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah dilakuin nggak apa-apa.